Haleluya, shalom teman-teman yang NJC. Pada saat ini kita mau kembali lagi di online service kita. Kita percaya kita mau berikan yang terbaik sekalipun kita harus berada di rumah kita saat ini, amin. Haleluya, saya percaya setiap teman-teman sekarang yang sedang menyaksikan online service ini, kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Biarlah Mazmur 91 itu menjadi bagian kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama kembali lagi, kita mau satukan hati kita saat ini di hadapan Tuhan Yesus. Teman-teman yang ada di rumah boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik. Bahkan dalam segala keadaan apapun Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau masuk ya Bapa, penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati setiap kami Tuhan Yesus. Sebab kami percaya ya Bapa, biarlah saat ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa atas hidup kami Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami dedikasikan ibadah kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau bawa di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak disembah Tuhan. Sebab Engkau layak ditinggikan. Terimalah sembah kami Yesus, terima sembah kami.
terjadilah. Ajarkan kami mengerti, oh, ajar kami mengerti Tuhan kehendak-Mu Yesus. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Mari teman-teman sambil mengangkat tanganmu berseru panggil namanya Bapakku. Ajar rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajar Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Oh Tuhanku, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Mari saya mengajak teman-teman mau angkat berseru sembah Dia. Sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau Bapa yang besar, Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Biarlah kami terus menyembah-Mu. Oh, ya Rabba Sikina Lama ya Lama ya Lama ya Lama Sandi. Mari sembahlah Yesus Tuhan, angkat suara-Mu. Mari terus bersyukur, mari terus bersyukur, menyembah Yesus. Oh Tuhan, kami tinggikan Kau lebih lagi. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rabba Sikina Lama Kami percaya Engkau hadir saat ini di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam atas setiap kami, Tuhan.
Oh, kami terus mau memuji-Mu ya Bapa dengan setiap ucapan syukur kami. Kami mau terus bawa setiap sembah kami. Haleluya Yesus, sembah Dia. Mari teman-teman saat ini terus sembah Dia. Mari jangankan lewat momen persembahan-Mu saat ini di hadapan Tuhan Yesus. Inilah penyembahan setiap kali. Oh, lewat mulut kami mau berseru Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya rancangan-Mu indah atas setiap kami Tuhan. Oh, ya lalaba sikina lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya lalaba ya. Mari teman-teman saat ini saya mengajak teman-teman untuk mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama percaya. Biarlah kita terus percaya akan janji Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah tinggal diam. Dia Allah yang tidak pernah gagal. Bahkan Dia Allah yang tidak pernah lalai dalam melakukan rencana-Nya atas hidupmu saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Dengan iman kami Tuhan saat ini kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanmu lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Mari lebih lagi katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan lebih lagi. Segala puji, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Shalom Youngster dan Cici, yuk sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, satu kali lagi kesempatan Kau berikan kepada setiap kami untuk bersatu ya Bapa, mendengarkan firman Tuhan-Mu. Kalau kami gak bisa berjumpa satu dengan yang lain Bapa, tapi kami percaya melalui video ini, melalui YouTube channel ini ya Bapa dapat memberkati anak muda di luar sana. Terima kasih Yesus Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu ini ya Bapa, agar pesan yang Kau sampaikan ya Bapa tersampaikan kepada setiap yang mendengar Yesus Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan membahas tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kita akan belajar bagaimana iman mereka dapat menyelamatkan mereka gitu. Di kitab Daniel diceritakan tentang kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Buat kalian siapa sih yang udah pernah baca kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Harusnya rata-rata udah pada baca ya. Kalian tahu ya cerita tentang itu, Om Nebunya, tahu ya. Jadi kita akan membahas tentang mereka. Nah, yang pertama itu di ayat yang pertama itu bicara tentang
Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah kaum minoritas, orang Israel yang dibuang ke Babel. Jadi mereka ini adalah kelompok teman gitu, perkumpulan teman yang dibuang ke Babel. Mereka ini adalah orang Israel, orang Yahudi gitu. Jadi ceritanya mereka dijadiin ya kayak mungkin kayak TKI kali gitu ya, jadi negeri orang gitu. Nah yang kedua itu adalah mereka di ayatnya yang keempat ada dikatakan yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperlakuan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Nah bisa dikatakan di sini kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang yang pintar. Mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang terbaik istilahnya gitu. Jadi di sini yang kedua itu adalah orang pilihan yang terbaik. Selain mereka adalah kaum minoritas, mereka itu orang pilihan. Bisa kebayangkan betapa mungkin kalau diibaratkan berkilau kali ya. Kalau diibaratkan perhiasan mereka berkilau gitu. Karena mereka adalah kaum minoritas, udahlah dikit, pinter, lagi baik, terbaik. Nah, di negeri orang mereka tetap bisa menjadi yang terbaik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah kenal siapa Tuhannya. Selain mereka itu adalah orang-orang yang terbaik, yang punya hikmat, mereka ya orang-orang yang tidak ada suatu celah begitu. Mereka juga adalah orang-orang yang berpegang teguh sama keyakinannya. Walaupun dia ditempatkan di negeri orang, mereka tetap menyembah Tuhan mereka. Jadi nggak goyah sama orang-orang sekitarnya walaupun dia lagi berada di Babel. Kayak mungkin kalau dalam pertemanan misalnya dalam kita kolerasikan dalam kehidupan kita seperti kita hijrah ke negeri orang atau kita ke kota orang. Kayak misalnya sekarang kita di Batam terus kita pindah ke Jakarta. Orang bilang hidup di Jakarta itu keras. Kalau kita nggak jaga diri baik-baik nanti kita bisa keikut arus. Sama dengan ini tapi mereka tidak keikut arus. Malah Sadrak, Mesak, dan Abednego diakui oleh tempat di mana mereka tinggal adalah orang-orang yang terbaik. Nah kemudian yang keempat itu adalah iman mengatasi rasa takut. Jadi poin yang keempat ini itu ada di Daniel 3. Itu cerita tentang ketika mereka bertemu dengan Raja Nebukadnezar itu, mereka disuruh nyembah patung emas, tapi mereka nggak mau nyembah patung emasnya. Mereka tetap bilang mereka apapun ya dia akan tetap menyembah Tuhannya. Bahkan sampai kayak kejadian benar-benar dia dimasukin ke dalam api pun dia nggak mau berganti keyakinan, dia nggak mau menjual Tuhannya gitu. Jadi dia tetap berprinsip. Sadrak, Mesak, dan Abednego itu adalah orang-orang yang berprinsip, kaum minoritas yang terpilih, kaum minoritas yang terbaik, yang cinta sama Tuhannya dan yang punya prinsip. Nah yang kelima itu adalah poin di iman yang memulihkan orang lain. Di ayat yang ke-28 di pasal yang ketiga itu ada dibilang jadi di akhir ceritanya itu Nebukadnezar ada bilang terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Bahkan sampai kayak dia bilang siapa yang nggak menyembah Allah mereka ya celaka gitu. Dari iman mereka yang begitu besar terhadap Tuhannya membuat orang-orang di sekitar dia itu tercengang. Karena gini, sama seperti keadaan kita sekarang ini yang lagi ada pandemi, yang lagi ada COVID-19 ini yang ngebuat kita orang-orang Kristen dikatakan harus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Nah kalau kita tidak mempertahankan iman kita yang ada, kalau misalnya kita dilingkupi dengan rasa takut kita nggak akan bisa jadi terang dan garam. Terlebih bagaimana kita bisa mempraktekkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kelima poin yang ada di Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, yang pertama mereka adalah minoritas, mereka adalah orang-orang pilihan yang terbaik, mereka kenal Tuhannya sedemikian rupa, mereka orang-orang yang berprinsip sampai imannya bisa mengatasi rasa takut mereka dan iman mereka sampai bisa memulihkan orang lain. Untuk bisa seperti itu kita harus caranya cuma satu, kita nggak boleh takut. Karena kalau ketika kita takut artinya kita ya lagi nggak percaya sama Tuhan kita. Ketika rasa takut lebih besar dari segalanya, hal apa aja sih yang bisa terjadi dalam hidup kita? Gini kan survei tentang virus ini ngasih tahu tentang sejauh ini yang bisa melawan virus COVID-19 ini bukanlah obat-obatan kimia atau apapun itu, tapi adalah imun kita sendiri yang ada di dalam tubuh kita. Kalau untuk menjaga imun supaya bagus, kita harus jaga kesehatan kita. Kesehatan bukan cuma bicara soal fisik, tapi kesehatan jiwa kita pun perlu. Kalau misalnya kita memelihara rasa takut kita jauh lebih besar dari semuanya, itu akan mematikan imun-imun kita yang sehat itu gitu. Maksudnya akan melemahkan imun-imun kita. Jadi kalau misalnya kita takut banget, khawatir banget, itu yang ada malah bikin imun kita rendah. Semakin kita takut, malah kita akan semakin mengalaminya. Ketakutan menghasilkan apa yang nggak ada jadi ada. Kayak misalnya, takut kebakar, beneran kebakar.
ih takut kotor, beneran kotor. Karena saking takutnya gak bisa mikir gitu. Jadi kayak gimana bisa dapat hikmat dari Tuhan, tapi kalau kita sendiri tetap memelihara rasa takut kita tuh. Jadi nggak mungkin bisa dihinggapin sama hikmatnya Tuhan. Di Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalannya? Artinya tuh dari rasa takut ini, dari rasa khawatir itu nggak akan mengurangi semua kesesakan yang ada sekarang ini gitu loh. Maksudnya kayak semakin kita memelihara ketakutan kita, itu juga nggak akan menyelesaikan apa-apa yang ada, malah melahirkan masalah-masalah baru. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Contoh misalnya kita takut, aduh aku takut nggak higienis, aku harus stok hand sanitizer banyak-banyak dong. Tapi belum gajian, ya ngelahirin satu masalah, lu nekat nyari duit, bisa aja jadi kayaknya nyari duit dengan cara nggak halal, bisa jadi contohnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita hidup dalam ketakutan itu nggak akan pernah menghasilkan sesuatu yang positif. Dengan kalau kita khawatir, emang masalahnya bisa selesai. Dengan kalau misalnya kita terus was-was, emang semuanya bisa berjalan mulus? Enggak, malah kan itu justru akan menghambat pemikiran kita. Nah, tapi kalau misalnya kita hidup dalam iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, ketika mereka mempertaruhkan hidup untuk Tuhan yang dia, maksudnya kayak dia berpegang teguh, walaupun aku dibakar di perapian yang sangat panas, Tuhanku ya tetap Tuhan Yesus. Bahkan sempat sudah dibakar, hampir dibakar di ceritanya itu ya kan, jadi udah di api-api tuh, tapi ternyata mereka nggak kebakar sama sekali karena imannya tetap teguh. Saat-saat ini kita memang sangat membutuhkan iman yang tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, iman yang nggak goyah sama sekali. Karena kalau goyah dikit aja kita pasti udah nggak bisa mikir. Jadi pilihan tetap ada di tangan kita masing-masing. Kita mau hidup dalam ketakutan atau kita mau hidup di dalam iman. Gini deh, kalau akhir hidupnya Sadrak, Mesak, dan Abednego kalian bisa baca sendiri. Mereka mempertaruhkan nyawanya untuk Tuhan, namanya tercatat di Alkitab. Imannya sangat diacungin jempol, bisa diacungin jempol begitu. Nah, kalau misalnya kita praktekkan itu dalam hidup kita, hidup di dalam iman, kita juga pasti akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita. Otomatis kayak walaupun keadaan sekarang tidak membaik, walaupun di luar sana COVID masih nge-mall, COVID masih pergi nonton bioskop, tapi kita nggak kurang rasa sukacitanya sama sekali gitu loh. Ya anggap aja ini saatnya kita untuk duduk diam di hadirat Tuhan. Ini saatnya kita untuk cek diri kita masing-masing. Selama ini kan kita bisa beribadah dengan sesuka hati kita. Kapan kita mau bikin acara, kapan kita mau bikin KKR, kapan kita mau bikin event apapun itu, kita ngundang orang banyak-banyak, semua orang bisa hadir. Kita bisa bikin event yang wow banget, tapi sekarang semuanya sudah dibatasi. Terlebih kita harus stay di rumah, kita harus mengkarantina diri kita sendiri demi memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Jadi ya bisa ambil hikmahnya dengan adanya ini, mungkin aja ini ya caranya Tuhan biar kita punya waktu untuk Tuhan. Mungkin selama ini kita sibuk di luar sana, kita sibuk sama diri kita sendiri. Sekarang ya saatnya kita untuk sibuknya ya sama Tuhan. Karena kamu mau ngapain aja di rumah seharian, misalnya kalau kerja, main handphone, nonton film atau apapun, itu ada limitnya, ada bisa bosennya gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan, maksudnya kamu nyediain waktu untuk nyembah, baca firman, belajar lebih lagi tentang Tuhan tuh gimana sih? Tuhan maunya apa sih? Kenapa ya Tuhan sekarang ini jadi kayak gini? Kayak bener-bener quality time itu pasti nggak bikin cepet bosen, karena malah bikin ngebuat sebuah imun baru lagi untuk kita bisa lebih semangat. Tanpa kita sadarin, kita juga bisa jadi berpikir positif, karena itu bagus untuk kesehatan kita juga. Di sini aku mau kasih tahu, yuk kita sama-sama belajar. Enggak susah sih, kita cuman ya belajar. Kan keadaan sekarang ini tuh mirip ya sama kejadian di Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kita ini adalah kaum minoritas, tapi gimana caranya kita biar bisa jadi orang yang terbaik? Gimana caranya biar kita bisa jadi orang yang terpilih di tempat kita berada sekarang ini? Nah, ya itu dengan di rumah kita belajar. Walaupun kita dirumahkan,
Walaupun kita nggak boleh kemana-mana, tapi kita tetap bisa akses dari internet, kita bisa cari tahu, kita bisa belajar lebih lagi gitu. Nah terus dari situ kayak yang tadi aku bilang, quality time sama Tuhan itu bisa mendekatkan hubungan kita sama Tuhan. Nah kalau lama-lama kita belajar untuk kenal Tuhan, lama-lama iman kita itu bisa mengatasi rasa takut kita. Nah kalau misalnya sudah tahap iman bisa mengatasi rasa takut kita, kan kita udah jadi bukan orang yang khawatir, kita udah nggak jadi orang yang takut lagi sama virus-virus kayak gini. Kita ceritain kebaikan Tuhan, kita ceritain hal-hal positif sama orang dari postingan-postingan kita di media sosial, dari ketika kita punya hubungan yang bagus, kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, Tuhan pasti kasih kita perbendaharaan yang baik juga. Jadi hikmat Tuhan pasti turun juga ke kita. Nah, ketika kita berbicara pun, ketika kita memposting sesuatu hal pun, lama-kelamaan kita akan lebih bisa belajar lagi untuk posting yang positif, pantaskah ini diposting atau tidak. Udah bukan lagi jadi orang yang konsumtif, udah bukan lagi jadi orang yang egois, self-centered, mikirin diri sendiri. Kuncinya apa? Kita harus dekat sama Tuhan gitu. Nah, dari situ iman kita bisa mengatasi rasa takut kita, iman kita pun bisa memulihkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita di rumah. Dengan adanya self karantina ini membuat kita lebih banyak waktu sama orang rumah, ya kan? Jadi kita lebih bisa mengenal keluarga kita seperti apa, yang tadinya kita pergi pagi pulang pagi atau pergi pagi pulang malam. Tapi kejadian ini bisa membuat kita punya waktu untuk keluarga, saling kenal lebih dalam lagi. Mama papa di rumah kita bisa tanyain keadaannya gimana, dan lama-kelamaan itu bisa membangkitkan rasa peduli kita terhadap sesama. Karena dari gini, kalau kita benar-benar memahami kalau kekhawatiran itu nggak akan menyelesaikan masalah apapun, pastinya kita jadi be wise untuk postingan kita. Jadinya kita juga nggak akan membantu beberapa oknum yang suka menyebarkan informasi hoax, itu pasti. Nah, jadinya kan secara tidak langsung ketika kita sudah mulai pintar memilah-milah informasi yang kita terima, bukan informasi yang hoax, artinya kita sudah tahu bagaimana untuk menerima masukan yang positif gitu. Jadi dari sini kita bisa belajar untuk peduli sama yang lain. Ketika kita sudah pandai memilah postingan kita, artinya kita sadar postingan kita dibaca orang, harusnya ini yang membangun, harusnya ini yang bikin semangat orang lain gitu. Jadi kan itu melahirkan rasa peduli kita terhadap sesama gitu. Terlebih karena kasus COVID-19 ini, karena pandemi COVID-19 ini membuat beberapa masyarakat yang semakin susah ya. Maka dari itu, dengan belajar terus kuat dan teguh iman kita di dalam Tuhan, itu bisa juga menyemangati orang di sekitar kita dan membuat orang di sekitar kita tuh nggak panik gitu. Tahu nggak kenapa harga hand sanitizer mahal, harga tisu basah yang tadinya cuma 10.000 jadi 20.000, yang harga masker yang sekotak cuma belasan ribu jadinya sekarang ratusan ribu. Itu karena panic buyer. Panic buyer itu karena orang khawatir. Nah kalau khawatir ya kayak gitu hasilnya. Kalau kita nggak hidup di dalam iman ya kayak gitu hasilnya. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita nggak akan jadi berkat gitu. Apakah setelah adanya virus ini kita nggak bisa jadi terang dan garam dunia lagi sebagai anak Kristen, sebagai anaknya Tuhan? Justru dengan adanya kesesakan ini di tengah-tengah kita, ini yang bisa membuat kita lebih mempraktekkan terang dan garam itu sendiri. Gimana caranya? Yaitu dari rumah misalnya, ya dengan postingan kita, dengan bagaimana caranya kita untuk tidak panik buyer, dengan gimana caranya kita untuk tidak menyebarkan informasi-informasi yang nggak benar, seperti itu. Ketika
kita nggak nambah-nambahin bumbu, misalnya lagi yang mungkin masih ada beberapa kita yang kerjanya masih ke kantor ya, ketemu teman itu ngeri ya sekarang corona gini, kita ikutin, oh iya lo tahu nggak sih yang mati udah segini, ngeri deh lu 1 meter deh dari gue gitu, kayak nambah-nambahin bumbu gitu untuk orang takut atau gimana. Nah itu ya itu nggak benar gitu, maksudnya ya seperti itu ya harus kita jaga juga, kita jaga informasi-informasi yang kita dapat. Alhasil ketika kita mendengar orang yang punya informasi yang kurang benar, kita bisa perbaiki biar mereka bisa jauh lebih tenang juga. Itu aja pun kita sudah bisa menyalurkan damai sejahtera buat orang gitu. Jadi dari hal-hal terkecil seperti itu. Jadi sekarang pilihannya tetap cuma 2. Kalian mau hidup di dalam ketakutan atau mau hidup di dalam iman bersama dengan Tuhan. Tetap percaya dan yakin, tetap kuat dan teguh. Kita pasti ngelewatin kesesakan ini bersama dengan Tuhan. Kalau pakai akal sehat, kalau pakai kekuatan kita sendiri, ya aku nggak yakin orang sehat aja bisa positif COVID gitu kan. Jadi mau gimana, orang kaya pun bisa positif COVID, duit nggak bisa. Sekarang ini seperti Tuhan seperti kayak mau kasih kita lihat tuh apa yang bisa, nggak ada yang bisa itu ya yang cuman hubungan kita sama Tuhan, keyakinan kita sama Tuhan sejauh mana, berapa persen kekuatan kita di dalam Tuhan, itu yang bisa nyelamatin kita. Kenapa? Di Alkitab ada bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Aku juga pernah dengar dari salah satu dokter kalau penyakit kanker itu bisa bertumbuh semakin cepat juga karena pikiran. Jadi kalau misalnya pikirannya jernih, dia nggak mikirin tentang penyakitnya atau apa, kankernya itu lama-lama bisa sembuh. Nah artinya ya ini hal yang kayak penyakit-penyakit besar seperti itu dan sampai ya, kayak virus corona ini kita belum ada obatnya gitu kan, belum ada vaksinnya. Ya sama kayak penyakit-penyakit besar itu, dokter cuma bilang yang penting pikiran, jangan sembarangan mikir, pikirin aja yang baik-baiknya aja. Ya itulah yang sama yang dibilang di Alkitab, hati yang gembira itu adalah obat. Kayak yang tadi aku bilang, imun kita itu pun bisa meningkat ketika kita berpikir positif, ketika kita bahagia terus, ketika kita bersuka cita, hati kita damai, nggak ada khawatir. Karena khawatir, ketakutan itu hanya bikin imun kita menurun gitu. Kadang kalau yang udah jaga kesehatan banget tapi tetap positif corona itu kenapa? Ya kita nggak tahu ya itu kenapa, maksudnya ya kenapa masih bisa kena gitu. Jadi intinya kayak walaupun lu sehat banget, lu yakin aku nggak mungkin positif corona, atau aku punya duit kok jadi nggak mungkin kalau aku corona, gampang lah aku ada duit lah gitu. Itu pun nggak bisa, nggak menjamin kamu bisa selamat. Jadi yang paling penting di tengah kesesakan ini yang sekarang ini akhir-akhir ini kita alamin, pertahankan imanmu. Jangan kendor, walaupun sekarang kita cuma bisa mengikuti ibadah-ibadah secara online, service seperti ini, ibadah raya, family worship yang di hari Rabu atau family care, kelompok sel kecil gitu, cuma bisa melalui kamera, cuma bisa melalui handphone, internetan gitu. Kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi berusahalah itu tidak mengurangi iman kita sedikit pun. Harusnya cobalah rubah itu untuk menjadi kekuatan kita untuk semakin berapi-api di dalam Tuhan. Jangan malah makin lemah. Situasi sudah semakin sulit, jangan mau ketinggalan. Ada lagu yang bilang kan ada pelangi sehabis hujan. Dan aku percaya akan ada pelangi sehabis kesesakan ini semua. Jadi kita semua, kalian semua yang menonton YouTube channel yang Sri Maneli ini, anak-anak Youngster, anak-anak GC, jangan pernah menyerah, terus bangun hubungan sama Tuhan ya, terus kuat dan teguh imannya, harus semakin berapi-api apapun keadaannya, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, bahkan sampai harus dibakar di perapian pun dia tetap percaya sama Tuhannya. Begitu juga dengan kita, bahkan sampai keadaan tersulit pun, sampai kita harus benar-benar berdiam diri di rumah, nggak boleh kemana-mana, bahkan sampai orang-orang sekitar kita berjatuhan pun kita harus tetap yakin dan percaya sama Tuhan kalau Dia akan menolong kita di waktu yang tepat. Waktunya kapan cuma Tuhan yang tahu. Respon kita terhadap Tuhan menentukan
waktu kapan Tuhan bisa nolong kita. Kalau kita makin bebal ketika kita mengalami cobaan, ya makin lama waktu Tuhan untuk nolong kita. Karena Tuhan mau kita belajar sesuatu. Karena aku percaya nggak mungkin ini hanya terjadi begitu saja. Pasti akan ada sesuatu yang kita pelajari dari ini semua. Jadi buat kalian, stop cuek, jangan cuek ya, peduli sama orang sekitar, sama keluarga, stok barang-barang secukupnya saja. Jangan ngeras barang, itu untuk mencegah harga naik. Karena kan sekarang perekonomian juga goyah ya karena COVID-19 ini. Yuklah kita sama-sama peduli sama bangsa kita. Kan dari bersama-sama ini kita bisa melawan virusnya, kita bisa melawan COVID-19 ini. Tapi kalau sendiri-sendiri, kalau ada orang yang tetap egois, kita nggak akan menang dari ini semua. Kita harus sama-sama tetap semangat ya. Iman dan ketakutan yang kita bahas pada malam hari ini, kalian pilih yang mana? Mau tetap pelihara ketakutannya atau mau bangun hubungan sama Tuhan biar iman kalian semakin besar melebihi segalanya? Pilihan semua tetap ada di tangan kalian. Kalau udah situasi seperti ini, aku pribadi berharap kalian bisa memilih dengan benar. Ingat di ayat Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja jalan hidupnya? Artinya nggak ada. Jadi ya kamu tahu lah ya pilihannya apa. Kalian semua tahu pilihannya apa. Mau tetap takut atau beriman. Aku mau kasih sedikit peraga. Nah kalau misalnya ini adalah iman kamu yang sekecil ini, dan ini adalah rasa takut kamu yang sebesar ini, aku tuangin airnya ya ke iman kamu yang segini. Ketakutan kamu yang menutupi setiap iman yang ada di kamu, ini akan menyebabkan muatannya nggak cukup, jadi airnya meluber kemana-mana. Iman kita yang kecil nggak akan cukup menampung rasa takut kita, karena tempatnya kecil. Tapi kalau misalnya iman kita yang besar, tunggu ya, dan rasa takut kita yang segini, tapi iman kita yang besar, iman kita bisa mengatasi rasa takut kita. Ting. Karena iman kita lebih besar dari rasa takut kita. Yuk aku mau ngajak kalian sama-sama untuk berdoa yang di rumah yang sedang menyaksikan ini. Video ini, kita berdoa yuk. Aku mau berdoa buat kalian yang punya ketakutan sama hidup kalian atau khawatir sama hidup kalian tentang pandemi ini atau tentang apapun itu juga, dan yang buat kalian yang punya ketakutan yang lebih besar dari rasa iman kalian terhadap Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa ya. Aku mau ngajak setiap kalian angkat kedua tangan kalian ke atas dan tutup mata kalian, sama-sama kita berdoa. Bapa, inilah hidup kami, inilah hati kami, inilah pikiran kami. Bapa, kami percaya setiap kami, Bapa, ketika kami menyerahkan hidup kami, ketika kami menyerahkan rasa percaya kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan, Engkau yang akan memelihara hidup setiap kami. Kami percaya, Bapa, ketakutan kami gak akan lebih besar dari iman kami terhadap Engkau, Yesus. Kami percaya ya Bapak, iman kami dapat mengatasi rasa takut ketika kami berada di bagian-Mu, Yesus Tuhan. Ketika kami berada bersama dengan Engkau, Yesus Tuhan, kami percaya gak akan ada suatu hal pun yang dapat kami takutkan, karena hidup kami sempurna di dalam tangan-Mu, Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus Tuhan. Saat ini Yesus Tuhan, hamba ingin berdoa untuk setiap yang menonton video ini. Hamba ingin berdoa ya Bapa, jauhkan dari segala rasa takut, jauhkan dari segala roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan. Berikanlah kami, setiap kami, roh damai sejahtera, roh sukacita yang daripada-Mu Bapa. Kuatkan dan teguhkan iman kami di dalam Engkau Yesus Tuhan, agar kami dapat terus melangkah di dalam kesesakan ini bersama dengan Engkau Bapa. Agar kami dapat terus ya Yesus Tuhan menyembah Engkau, mencari wajah-Mu Yesus Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa, menikmati hadirat-Mu Yesus Tuhan di dalam kesesakan dunia ini. Karena kami tahu Bapa ini gak akan lama Tuhan. Kami percaya akan ada pelangi sehabis hujan. Kami percaya Engkau memelihara hidup setiap kami Bapa. Kami juga percaya Yesus Tuhan, setiap kami
Engkau izinkan Mazmur 91-Mu itu melingkupi kami semua. Dimanapun kami berada bersama dengan keluarga-keluarga kami, Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami mau sama-sama mengatakan amin. God bless you.